Saya setiap masuk IPDN yang pertama ditanyain, benar ada kekerasan? Yeah. Itu semua orang menanyakan itu ya Pak. Jumpa lagi Baraya Kang Asep. Selamat sore Baraya Kang Asep. Sudah lama ya Kang Asep tidak melakukan podcast. Kali ini, sore ini Kang Asep akan melakukan podcast bersama salah seorang ASN di lingkungan DPR RI. Kenapa Kang Asep mengangkat tema ini? Tema ini penting ya buat Baraya Kang Asep di mana aja ya di seluruh Indonesia yang ingin bercita-cita ya, menjadi ASN ya. ASN itu sangat mulia sekali karena mengabdi untuk negara. Nah, bagaimana untuk menjadi ASN? Tentu banyak cara ya. Bisa juga ikut lamaran langsung ke instansi yang kita buka biasanya setiap tahun. Ada juga yang melalui jalur pendidikan. Nah, kali ini Kang Asep akan bincang-bincang dengan Baraya Kang Asep ya, yang kebetulan memulai karir sebagai ASN-nya atau pegawai negeri sipilnya melalui jalur pendidikan, yaitu bersekolah di STPDN. Siapakah Baraya Kang Asep yang dimaksud? Ini dia Baraya Kang Asep ini ya, namanya Bu Gilang Endah atau Mbak Gilang Endah aja ya, kita sebut masih muda ya. Selamat sore Mbak. Selamat sore Bapak. Gilang, Siap. gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke ya, jadi kita sore ini mau bincang-bincang nih Mbak Gilang ya dengan Baraya Kang Asep ya. Siapa tahu ya, tadi di pengantar Kang Asep sampaikan ada yang berminat ya untuk menjadi ASN. ASN tadi kan Kang Asep jelaskan ada yang lewat jalur pendidikan melalui STPDN. Coba deh Mbak Gilang cerita ya ke Kang Asep. Nanti kan tamu Baraya Kang Asep ya bisa mendengar bagaimana sih masuk ke STPDN, kemudian suka dukanya, pokoknya hal-hal yang terkait selama Mbak Gilang ini menjalani pendidikan di STPDN. Silakan. Siap Pak. Izin saya manggilnya Bapak atau Akang nih? Kang Asep aja. Kalau di sini kan Kang Asep ya, terkenalnya Baraya. Ya, izin Kang, di sini saya memperkenalkan diri dulu. Saya Gilang Endah Permatasari. Saya alumni dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau dikenal dengan IPDN, yang dulunya itu dikenal dengan STPDN. Ya, mungkin sebagian orang itu pada kenalnya sekolah camat ya Pak, di masa itu. Ya, tapi kalau sekarang kan kita udah memasuki segala lini pemerintahan. Jadi untuk IPDN itu sendiri, sistem perekrutannya itu bersifat kedinasan untuk sekolahnya, di mana ada beberapa tahap yang dilalui. Dimulai dari tahap administrasi, biasanya para calon-calon praja muda IPDN itu sendiri mereka mempersiapkan berkas-berkas. Berkas itu ya sama seperti kita berkas CPNS ya Pak ya, pada umumnya. Setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kita itu memasuki tahap seleksi SKD, di mana SKD itu sendiri sama seperti tes CAT SKD penerimaan CPNS di tahun-tahun ini yang sedang berjalan. Jadi kita bersifatnya CAT, di mana yang menyelenggarakannya juga bekerja sama dengan BKN, dengan KPK, dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga yang di bawah IPDN di bawah naungan Kemendagri. Maaf Mbak Gilang ya, sebelum bicara lebih lanjut ya tentang IPDN ya. Kalau Kang Asep tadi bilangnya STPDN karena termasuk generasi tua ya. STPDN waktu zaman Kang Asep muda SMA ya, sekarang kan IPDN. Nah, kalau mau masuk IPDN itu kan sudah pasti ya, tahu tadi sekolah camat ya, pasti mau jadi ASN. Nah, itu pertanyaan Kang Asep yang sangat fundamental sekali ini. Kenapa sih mau jadi ASN dulu? Nah, kan STPDN itu jalannya. Nah, kenapa sih mau jadi ASN? Untuk awal mula pengalaman saya pribadi ya Pak. Sebenarnya ini agak melenceng dari cita-cita saya Pak.
Saya itu awalnya pingin jadi guru, ya layaknya anak dari desa. Cita-cita saya simpel. Tapi meskipun guru kan tetap ASN juga, PNS juga ya, cuma enggak cuman tidak ke pemerintah. Tidak ke camat lah ya. Camat ya Pak. Jadi emang di keluarga juga tidak ada punya silsilah orang pemerintahan ya Pak. Jadi simpel aja pengen jadi guru. Setelah itu saya kebetulan pas SMA itu atlet silat tingkat nasional. Silat jadi, apa? Satria Muda Indonesia. Satria Muda Indonesia. Nah, jadi semasa saya silat itu ada yang melihat tetangga, melihat kamu ini fisiknya bagus, coba ke tentara. Saya kurang tertarik kata saya gitu. Ada nggak lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan yang mengizinkan saya untuk pakai jilbab? Ada IPDN. Awalnya saya juga bingung. Apa sekolah apa itu ya? Untuk anak desa itu sangat awam ya Pak, karena saya juga sekolah di kabupaten gitu kan, rumah saya di kecamatan bahkan pelosok. Saat itu kebetulan ibu saya itu pernah buka kantin, kerja di kantin di Unpad. Kan itu Jatinangor ya Pak, sederetan. Jadi sering melihat praja-praja yang kalau lagi istirahat mereka pesiar Sabtu Minggu, mereka biasa izin keluar Sabtu Minggu itu makan di kantin. Jadi ibu saya tahu, jadi ibu saya bilang dicoba, ibu suka dulu, ibu selalu berpikir kayaknya kalau punya anak pakai seragam itu keren gitu ya. Kan karena pakai seragam kan. Nah setelah itu akhirnya saya coba, tapi modal saya cuma 2 Pak. Tekad sama nekat. Oh iya, tekad sama nekat ya. Iya, karena ya modalnya tapi betul sih Bagira, sesuatu itu harus diawali dengan tekad. Tekad ya. Tapi kan tekad nggak mungkin kalau nggak nekat juga. Betul. Iya, jadi karena itu saya coba tahap demi tahap, ternyata sulit. Dan saya juga belum tergambar Pak, nanti saya kerjanya seperti apa itu belum tergambar sama sekali. Karena mengalir aja ya Pak, di tahap itu kalau fisik saya udah yakin saya oke, karena saya silat ya Pak. Akademis, tes kesehatan dan psikotes alhamdulillah terlalui. Dan saya baru tahu bagaimana pola pembentukan karakter kami itu ternyata menjadi karakter pemimpin yang diharapkan keluaran dari kampus IPDN itu sendiri. Di sana saya baru sadar, oh seperti ini ya ASN jadinya. Tapi itu setelah saya menjalani pendidikan. Jadi sebelumnya saya bukan yang tipikal yang bercita-cita, oh pingin seperti ASN, karena saya tidak ada gambaran. Dari keluarga tidak ada gambaran. Kebetulan orang tua saya juga basicnya petani ya Pak. Jadi tidak ada gambaran sama sekali terkait hal itu. Yaitu beriring dengan waktu cita-cita ASN. Tepatnya kapan sih tahunnya Bagira ikut tes IPDN dan masuk ke IPDN itu tahun berapa? Itu di tahun 2012 ya Pak. 2012 berarti 11 tahun yang lalu ya. Betul. Saya udah generasi tua juga ini termasuk karena junior saya itu udah angkatan yang baru tamat 2930, sedangkan saya angkatan 23. Nah, sebenarnya kan gini. Mungkin juga buat Baraya Kang Asep kan pengen tahu lebih dalam sih. Kang Asep pengen mengupas ya, ingin mendapatkan informasi dari Bagira. Model seperti apa sih ya pendidikan yang diterapkan di IPDN ya? Karena kan kalau Kang Asep melihat dari luar ya, membaca berita kan kayaknya keras banget gitu ya, nah kita ingin mendengar penjelasan langsung ya dari Bagira ya. Siap. Tapi sebelum Bagira menjelaskan lebih lanjut, kita lihat dulu potongan video dari Bagira selama kuliah di IPDN. Siap. Inilah perjuangan kami menjadi pengabdi negara. Menjadi seorang praja adalah awal perubahan dalam diri kami. Kami harus mempersiapkan diri menghadapi ribuan pesaing kami. Bukan hanya prestasi akademis yang harus kami persiapkan, namun kekuatan fisik dan kepribadian yang baik merupakan modal yang harus kami miliki. Kehidupan baru sebagai praja telah dimulai. Detik demi detik, hari demi hari, kami lalui dengan penuh kedisiplinan. Kami menikmati proses, dan ini adalah salah satu bagian dari perjalanan proses kami sebelum nanti di kemudian hari dihadapkan pada masyarakat dan negara. Saatnya perjalanan panjang untuk menggapai cita-cita harus kami tempuh. Kami pun dihadapkan pada kenyataan. Masa remaja kami
telah kami serahkan sepenuhnya kepada negara dengan mengabdikan diri untuk dididik di Lembah Manglayang Jatinangor. Oke, Pak Raya, itulah ya tadi potongan video dari Pak Gilang semasa menjadi pendidikan di IPDN. Jadi silakan Pak Gilang dijelaskan pertanyaan tadi Kang Asep yang terkait bagaimana mulai pendidikan di IPDN. Siap Kak. Jadi betul kata Kang tadi, kita dari gambaran luar itu terlihat keras. Iya. Tapi emang nyatanya seperti itu. Memang keras ya? Iya. Untuk jago silat ya. Setidaknya ada bekal ya. Nah, iya ada bekal ya. Jadi kita punya semboyan, baru masuk gerbang itu ada tulisan ragu-ragu balik kanan. Nah, jadi emang dari awal masuk kita sudah dikuatkan mental. Jadi keras di sini bukan berarti fisik saja ya, Kang ya. Jadi mental juga harus keras karena kita menghadapi sistem pemerintahan ini nggak semudah itu pastinya. Setelah saya jalanin sebagai ASN, ternyata ini loh butuh dulu saya dibina mentalnya. Ternyata prosesnya sesulit ini, banyak masalah-masalah yang harus kita hadapi, dan sebagai pemimpin atau sebagai pegawai kita harus bisa mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Nah, jadi di awal masuk itu dengan semboyan itu, jadi sebenarnya gini, itu teknik komunikasinya bagus banget ya. Kalau ragu-ragu balik kanan. Siap. Orang membaca udah tahu nih pasti jalan tuh keras. Iya, ya, kan? Makanya kalau ragu balik badan, berarti yang punya mental yang kuat yang akan jalannya. Oke, lanjut terus. Nah, setelah itu kita kan di awal itu setelah lulus sampai seluruh prosesnya kita ada pelantikan pamong praja muda. Jadi dinyatakan kalau kita lulus sebagai praja IPDN, dan itu kita menjalani pendidikan selama 4 tahun, 8 semester ya seperti kuliah pada umumnya. Namun yang membedakan kita dengan kuliah umumnya, nah itu yang penting, itu yang bedanya apa sih, penasaran. Mungkin bukan hanya Kang Asep aja yang penasarannya, Baraya pasti penasaran. Apa sih yang membedakannya itu? Yang membedakan itu kita ada 3 pola pengajaran. 3 pola. Iya. Yang pertama pelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Nah, pelajaran di sini layaknya pelajaran biasa akademisi, di mana kita belajar tentang sistem pemerintah dan prodi-prodinya juga disiapkan dengan kebutuhan di sistem pemerintahan. Kalau zaman saya dulu itu ada 2 program studi, kebijakan publik sama manajemen pemerintahan. Kebijakan publik dan manajemen pemerintahan. Ya, dari beberapa program studi itu ada beberapa jurusan. Nah, setelah itu dari metode pembelajaran ini ya biasa kita dari pagi kita belajar sampai siang, dan kita juga dituntut untuk nanti ada sistem dengan dosen itu kita sharing, tanya jawab, karena kita lebih ke praktek ya Pak nantinya di lapangan. Jadi mereka juga, dosen-dosen kita juga itu bukan orang sembarangan juga, rata-rata mereka juga ada yang berpengalaman di pemerintahan, ada yang emang dari akademisi. Nah, setelah itu yang kedua, tadi kan pembelajaran, yang kedua pelatihan. Nah, di sini pelatihan itu sistemnya kita disiapkan modal, kemampuan, dan dilatih untuk siap kerja. Jadi metodenya yang kita pelajaran itu ya kebutuhan di kerja nanti. Contohnya teknologi komputer, kita diajarkan bahasa Inggris, udah kayak gitu kita diajarkan membuat tata naskah dinas, kita diajarkan keprotokolan. Makanya sebagian besar ya para alumni yang mungkin ditempatkan di kementerian lain, mereka menguasai itu karena itu yang kita pelajari selama di sana. Dan yang terakhir ada pengasuhan. Nah, ini gongnya sebenarnya, Pak. Nah, itu yang menarik, pengasuhannya itu. Iya, pengasuhan ini mungkin tidak semua didapat ya, Pak, di sekolah-sekolah umum. Jadi kita tuh dilatih disiplin mentalnya, karena kita juga menghadapi beberapa pembina sebagai pengasuh kita, yang kita sebut pengasuh. Mereka mengajarkan kita, membentuk mental kita mulai dari tata tertib, disiplin, itu kita diatur. Makanya kita udah biasa ya Pak di disiplin mungkin udah biasa ya bagi para alumni. Insya Allah sebagian besar itu menerapkan itu. Setelah itu kita juga tertib karena udah terbiasa menjalankan sesuatunya. Dari pagi kita bangun,
aerobik, Iya. terus kita makan, terus kita kuliah, upacara ya, apel juga, kuliah, terus apel siang, kita pelatihan, sampai ke apel sore atau kegiatan sore, terus udah gitu kita makan malam dan apel malam. Jadi itu semua begitu terus kita jalani selama 4 tahun. Jadi udah terbiasa sebenarnya pengasuhan itu. Nah, cuma gini, bagi Lang, yang terdengar oleh publik ya dalam konteks pengasuhan itu yang tadi kan sebenarnya disiplin, Iya, ya, betul. disiplin dan tertib. Tapi apakah iya menerapkan disiplin dan tertib itu harus dengan kekerasan? Nah itu yang terdengar oleh publik ya, gitu kan, karena ada beberapa insiden kan ini kan bukan berita bohong karena kan pernah gitu ya. Nah coba itu maksudnya gimana sih disiplin dan tertibnya itu seperti apa sih metodenya? Oke, siap. Ya, itu dia Pak. Saya setiap masuk ke PDN yang pertama ditanyain, benar ada kekerasan? Yeah. Itu semua orang menanyakan itu Yeah. ya Pak ya. Saya mau bilang tidak salah, mau bilang iya salah. Jadi sebenarnya itu tergantung oknumnya. Oke. Iya. Ya, Jadi kita pada dasarnya itu sudah ada aturan dalam pengasuhan. Pembina dan pengasuh baik itu senior, itu mereka hanya memberikan instruksi. Yeah. Cuman adalah beberapa ya, oknum jadi yang betul mungkin oknum, ya. memanfaatkan senioritas. Ya. Nah, itu sebenarnya kita sangat sayangkan ya Pak. Ya. Karena saya selama pendidikan 4 tahun pun alhamdulillah tidak mengalami hal yang seperti Ya. itu. Buktinya saya sehat ya Pak Ya, gitu. ya. Dan teman-teman saya juga alhamdulillah pada sehat semua, yang mungkin dengan kondisi kesehatan fisik yang tidak memadai, dia juga capek, Ya. dan senior yang otoriter, itu bisa terjadi ya Pak. Dimanapun sebenarnya ya Pak ya. Di Jadi kampus sebenarnya manapun. karena tadi ya oknum ya yang mungkin terlalu jauh ya memaknai disiplin dan Iya, tertib. betul. Nah kebetulan terjadi pada siswa atau yang mungkin dalam kondisi apa gitu Iya, ya sehga betul. menjadi masalah di kemudian iya. hari ya gitu. Karena ya memang kan seperti kayak di militer juga ya pendidikan yang Kang Asep kebetulan pernah lihat ya misalkan gitu ya. Dirindam yang salah push up, Iya, ya lari, iya, kan betul, ya betul. seperti itu ya. Sama mungkin, seperti itu juga kita, itu Pak. seperti itu ya. Nah, terus yang tadi kalau model pendidikannya apakah di sana itu sistemnya paket ya, maksudnya kalau satu semester itu harus satu semester selesai lulus, misalkan apakah mata kuliahnya semua lulus baru naik atau sistem tingkat atau seperti kayak kuliah umum perkuliahan umum kan bisa aja nih kita ngambil mata kuliah yang meskipun semester 3 kan kita bisa ngambil kuliah di semester atas. Jadi satu angkatan itu tidak harus bareng-bareng. Nah, kalau di IPDN seperti apa? Kalau kita sistemnya masuk bersama keluar bersama Pak. Oke. Iya, jadi emang yang saya jalanin kita tuh untuk metode pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan itu sama, dan itu emang harus dijalanin bersama-sama. Kecuali itu ada pengecualian bagi para peraja yang kita sebut sebagai mahasiswa ya bahasa umumnya, mereka melakukan tindakan kesalahan ya Pak ya, pelanggaran disiplin. Nah itu mereka bisa diturunkan tingkat. Jadi sanksi kita nggak main-main ya Pak. Jadi benar-benar kalau ada ketahuan, maaf tadi ada misalnya ada kekerasan, itu bisa kemungkinan diturunkan tingkat. Jadi dari pengasuh, dari para sivitas kesekretariat juga melakukan pemantauan. Jadi kalau sekarang sebenarnya udah lebih enak ya Pak, karena semuanya udah dipantau. Jadi untuk kekerasan kalau itu dulu kan semakin IPDN itu maaf ya Kang Asep potong itu program pendidikan kita kan ada di Proper 1, 2, 3, 4 sama S1. Nah IPDN itu D4 ya? Apa D4 ada yang S1-nya. Oh ada D4, ada yang S1. S1. Apa bedanya apa? Kebetulan saya S1 ya Pak, jadi beberapa teman saya, jadi kita Sebenarnya ngambil D4 tuh tanggung sebenarnya. sebenarnya kayak gini Pak, jadi sistem yang di kita itu semuanya itu D4 D4 awalnya, untuk masuk itu semua D4, namun kita di tingkat 3 itu kita disaring, beberapa orang dipilih untuk masuk ke S1. Oh jadi nggak otomatis ya? Ya, berarti itu berdasarkan nilai, penilaian evaluasi akademik ya? Benar, akademik juga, pengelatihan dan pengasuhan itu
Jadi kita nilai IPK-nya tuh 3 gabungan itu, Pak. Oke. Ya, jadi Oh, yang lolos itu dia bisa langsung ke S1. Nah, gelarnya apa sih? Kalau S1 kan sarjana STPDN ya, STP ya, sarjana. Kalau S1 sarjana ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan ya, SIP. Kalau di saya dulu ya, kalau D4-nya itu SSTP, sarjana sains terapan. Oh, jadi iya, kalau untuk D4-nya itu dan sama-sama sih pendidikannya 4 tahun juga, cuman kita kenapa S1 itu lebih spesialisasinya lebih ke umpamanya lebih ke materi ya Pak. Jadi fokusnya harus bikin skripsi gitu kalau sarjana. Kalau yang D4 enggak. Laporan akhir. Laporan akhir. Ada, ya. Cuma laporan akhir. Beda babnya aja, beda sedikit ya Pak. Nah, itu sih. Tapi prinsipnya semua metode pembelajarannya hampir sama. Setelah itu juga kita ada kayak praktek lapangan itu setiap tahun. Jadi kalau di sini kan biasanya KKN di kampus umum itu di akhir ya Pak ya. Kalau kita setiap tahun. Jadi itu kita turun ke daerah dan benar-benar kita selama daerah seluruh Indonesia. STPDN kan cuma di IPDN kan cuma di Jatinangor kan? Kita ada 8 Oh, kampus. ada 8 kampus ya. Jadi kalau di Pulau Sumatera itu kita ada di Sumatera Barat. Gilang dari mana? Kalau kebetulan saya pernah di kampus Sulawesi Utara. Oh, pernah kampus. Iya, jadi kayak gini sistemnya Pak. Kita itu iya kumpul, sebar, kumpul. Makanya saya udah terbiasa kalaupun mau dipindahin ya Pak ya. Nah, karena udah kumpul, sebar, kumpul. Gitu. Kang Asep mau bicara waktu pengalamannya Bang Gilang aja. Waktu Bang Gilang itu satu angkatan itu se-Indonesia berapa? 2000. Oh, 2000. Masuk di angkatan saya di 2000 itu disebar ke 8 kampus. Di awal semester 1 itu kita di satu kampus Jatinangor. 2000 orang itu. 2000 orang. Nah, di semester 1 semester 2 itu di tingkat 1. Di tingkat 2 kita disebar. Oh, ke 8 kampus itu. Ke 8 kampus itu. Termasuk di Jatinangor juga ada tetap stay. Nah, jadi di 8 kampus itu untuk Sumatera ada Sumatera Barat. Untuk di Pulau Kalimantan Barat. Terus untuk di Pulau Jawa itu Jatinangor sama Cilandak. Cilandak itu khusus S1. Terus di Pulau Sulawesi Utara sama Sulawesi Selatan, di NTB ada juga sama di Papua. Nah, jadi di beberapa kampus ini itu sesuai jurusan. Misalnya dulu saya jurusan kependudukan dan catatan sipil, itu saya ditempatkan di Sulawesi Utara. Kebetulan emang jurusan semuanya khusus kependudukan dan catatan sipil. Itu jumlah prajanya itu gabung. Jadi ada 2 tingkat di sana. Tingkat 2 sama tingkat 3. Jadi di sana jadi ada junior, ada seniornya tetap ya Pak. Nah, itu kita sekitar 500 orang lah, tidak terlalu banyak. Berarti KKN itu sekitar Sulawesi Utara. Jadi kalau yang tadi disebar ke mana, ke Irian, dia di Papua ya, berarti KKN-nya sekitar Papua. Tapi kita tidak menuntut kemungkinan ada di provinsi lain. Contohnya dulu kita pas di awal semester kita di Jatinangor, kita KKN-nya itu 1 bulan di Bantul, di Yogyakarta. Jadi kita di sana punya proyek pembenahan sistem pemerintahan di sana di desa. Jadi kita disebar-sebar ke seluruh desa. Seperti itu pula sampai ke tingkat 4 Pak. Jadi emang benar-benar kita turun baik itu ke kecamatan atau ke dinas. Tapi kita lebih sering menyentuh yang kecamatan ke bawah sih, kecamatan, kelurahan, desa seperti itu. Iya, makanya kan kenapa calon sekolah camat kan gitu. Iya, dulunya dikenal itu ya Pak. Iya, akhirnya kan nggak terasa ya 4 tahun selesai, kemudian nah, pas begitu selesai otomatis dong ya ditempatkan. Iya, pertama kali penempatan di mana? Untuk CPNS saya di Bengkulu, Pak. Bengkulu. Jadi sistemnya nggak jauh dong dari tempat tinggal asal dong. Iya, karena saya asli pendaftaran Bengkulu. Jadi dulu itu sistemnya di mana kita di mana daftar, dibalikin ke sana. Namun angkatan saya itu angkatan revolusi, Pak. Kenapa revolusi? Perubahan. Jadi di angkatan kami itu keluar Kemendagri yang terbaru, peraturan di mana kita itu disebar. Jadi tidak kembali ke daerah asal. Jadi yang cuman CPNS-nya aja kita di daerah asal. Setelah kita diangkat jadi PNS, itu kita disebar ke banyak provinsi, seluruh provinsi, 34 provinsi. Nah, saat itu ya 34. Jadi ada yang di pusat, ada yang di daerah. Jadi tidak boleh kembali ke daerah asal, Pak. Nah, kebetulan saya dapat di pusat.
Jadi setelah dapat di pusat dan teman-teman rata-rata disebar, itu karena kita dari awal kan sudah menandatangani nih Pak, Iya. surat pernyataan siap ditempatkan di mana saja. Iya. Ya karena Jadi itu kan harus karena siap. tadi lulusan sana itu Pak Iya. jadi ASN, CPNS pasti ada pernyataan itu. Iya, Sama benar, juga ya, sama sekarang Baraya juga ya, ada. ketika CPNS ya melamar ya dimanapun ya, di kementerian apapun ya, meskipun kita tahu dia cuma ada di Jakarta misalkan, tetap aja ada pernyataan itu siap ditempatkan di mana saja, karena antar KL itu bisa bermutasi gitu ya. Benar sekali. Oke. Nah, terus gimana? Kangen nggak ke STPDN? Kangen sih Pak, udah lama juga ya nggak main ke kampus kita kan Iya. Pak, karena ya kesibukan kerja sih. Iya. Jadi belum ada kesempatan untuk ke kampus, Nah, insya Allah. oke. Gilang ini kan sekarang udah S2 ya? Alhamdulillah. S2-nya sudah dari mana? Di UI Pak, Universitas Indonesia. Jurusannya apa? Masih berhubungan dengan S1-nya? Masih sih Pak, terkait administrasi kebijakan publik Iya. gitu ya. Tapi kan kalau setahu Kang Asep, IPDN itu juga ada pasca sarjananya ya? Iya ada, betul. Iya kan, ada S2 dan kalau nggak salah S3-nya pun ada. Iya, ada, betul. S3-nya ya? Iya ada. Gilang nggak berminat apa untuk melanjutkan S3-nya di IPDN sambil mengenang kalimat tadi, kalau ragu-ragu Balik balik kanan. kanan. Nah, Siap. gimana itu? Insya Allah ya Pak, kalau diberikan kesempatan, ada waktu, ada rezeki sih saya mau ya Pak. Prinsipnya di mana aja, yang penting menuntut ilmu ya Pak. Iya. Saya juga kemarin ngambil di UI, itu juga saya berpikir ingin lebih merasakan bagaimana kalau kampus umum. Iya. Karena saya tidak pernah merasakan seperti teman-teman layaknya kuliah yang umum, yang bisa ngerjain tugas di kafe gitu kan. Karena saya dulu ngerjain tugas di namanya IQ room. Iya. Jadi ruangan khusus untuk belajar kami ya, cuman kayak gitu aja sih. Iya, jadi S1 di PDN, S2-nya kita coba kampus luar dulu kan, Kampus siapa luar, tahu S3-nya iya. balik lagi PDN. Balik lagi, Ya kan, mudah-mudahan. cari ilmu. Jadi meskipun ada pepatah ya, carilah ilmu sampai negeri Cina. Tapi ngapain jauh-jauh, kalau di Jatinangor aja ada, cari Iya, ilmu ke benar. Jatinangor kan gitu. Jadi Siap. ambil S3 di Jatinangor. Siap. Oke, Girang, Mbak Girang, Kang Asep ingin menanyakannya. Sebenarnya mungkin juga ini pertanyaan juga ya di Baraya Kang Asep di publik ya. Apalagi karena kan Mbak Girang sekolah di IPDN yang terkenal dengan disiplin dan tertibnya, gitu ya. Pernah nggak terlintas bosan gitu atau hopeless gitu kan, sehingga wah pingin saya kok udah deh saya nggak lanjut deh, nyerah. Pernah nggak sih terpikir seperti itu dengan model pendidikan seperti itu? Pasti ya Pak, Ya. karena tekanan mental tadi lebih ke sana. Cuman kita kan setiap hari kegiatan itu kayak dipacu waktu ya Pak. Iya. Setelah ini kita harus ini, kadang ya jenuh. Makanya kita juga kalau ketemu ada Sabtu Minggu itu pesiar itu kita bisa keluar dari kampus, itu udah senang banget Pak. Aku bebas gitu ya. Benar, bagaikan singa keluar Oh, iya, kandang gitu iya, kan iya. Pak ya. Jadi kita udah seneng banget itu. Bahkan teman-teman yang tadinya makan, kan kita makan disediain ya Iya. Pak. Makan tuh kan udah ditakarin seperti itu bentuknya, nilai gizinya udah ditentuin. Nah, Jumlahnya juga, dia juga boleh nambah dong di sana. kebanyakan Pak, jadi berlebih sebenarnya. Oh, berlebih. Kita nggak akan kekurangan karena di sana makanan banyak Pak. Makanan Jadi banyak. kita disiapkan itu nasi tuh 1 termos untuk Iya. 6 orang ya. Insya Allah nggak pernah kurang ya Pak. Alhamdulillah Iya. dari selama 4 tahun saya belum pernah Jadi kekurangan sebenarnya nasi. kalaupun yang membuat jenuh itu sebenarnya apa sih? Yang membuat bisa Pola pendidikan Yang yang rutinitas tadi? rutin, karena kita ya udah dari ini kita apel kita kuliah gitu kan. Nah saat keluar emang kita lebih explore ya, jadi teman-teman banyak yang memanfaatkan makan apa yang mau diselera gitu Iya. kan, pergi ke tempat-tempat mungkin wisata yang harusnya kalau kuliah umum bisa merasakan. Nah, sedangkan kalau di sini kita hanya bisa ya seminggu sekali, itu pun dengan jam yang telah ditentukan. Jadi Iya. nggak bebas keluar Jadi ya Pak. ya karena rasa kejenuhan, Iya. karena rutinitas tadi ya, mungkin bagi ya tadi ya itu bagi sebagian yang mengalami ya, karena betul. oknumnya mungkin itu bisa menjadi trauma sehingga ingin Iya. keluar. Nah kan bagi orang ini kan di IPDN itu punya pemerintah seleksinya. Jadi seleksi masuk sekolah itu sama dengan seleksi CPNS dong, Iya, ASN betul. ya. Ya tentu dapat fasilitas apa aja sih
asrama jelas ya, Asrama, makan dan ya. sebagainya, nggak bayar kan? Enggak. Nggak ada SPP kan? Tidak ada. Nah, nggak ada sama Gratis, sekali kan, semuanya gratis sekali iya, kan? betul. Ya, kan? Ada uang saku nggak sih? Ini pertanyaan menarik biasanya. Kalau sekolah-sekolah pemerintahan itu sudah ada uang saku, kan enak juga nih, udah sekolah, Dikasih ya kan? uang. Dikasih uang gitu. Ya, gimana Iya, itu? iya. Benar ada nggak sih? Di zaman saya ada ya Pak. Ada. Kayaknya sampai sekarang pun masih Masih ada Iya, ya. dulu. Tuh, Baraya siapa tahu makanya sekolah di punya pemerintah tuh enak ya, apalagi yang ada ikatan dinas ya. Ikatan dinas itu berarti nantinya akan menjadi pegawai, karena institusi pemerintah pun sekolah pemerintah belum tentu ya gitu loh, kalau dia tidak ikatan dinas. Iya, betul. Makanya penting untuk mencari yang ikatan dinas. Jadi sekolah udah dapat pinter, udah pasti nanti kita jadi ASN, Betul. PNS ya. Iya. Dapat uang saku lagi. Dapat uang saku Nah, lagi. besar nggak waktu uang sakunya? Disebutin nih Pak. Ah, angkanya. sebutin aja nggak apa-apa, ada penasaran. Untuk dulu saya dari tahun 2012 itu sampai 2016 dapatnya 250. 250 per bulan. Cuman mungkin kecil nampaknya bagi orang luar Iya, tapi kan Pak. nggak makan Tapi apa-apa kita kan nggak makan bayar. dari Iya betul kan gitu. nggak bayar kan, Benar, bisa jadi tabungan kan. siap. Jadi baju. Nah, di sepatu. Baraya kan bilangnya siapa, itu masih paling bawaan di PD-nya masih Iya, ada. Siapa gitu. Ya gimana? Benar. Jadi kayak baju, sepatu, kebutuhan lainnya itu kita kan ditanggung ya Pak ya. Jadi emang benar-benar uang segitu kita manfaatkan untuk kebutuhan pokok Iya. saja seperti sabun dan lain-lain. Itu lebih sih kalau saya dulu, karena saya juga bukan tipikal yang suka belanja, jadi udah cukup sangat-sangat membantu ya. Gitu, seperti itu Pak. Oke, bagi yang nggak kerasa ya sudah cukup lama ya kita berbincang, tapi sebelum Kang Asep mengakhiri bincang di sore hari ini ya, ini penting sekali sih ya buat Baraya Kang Asep ya. Tadi Bagirang bercerita bahwa Bagirang berangkat dari desa anak seorang petani gitu ya. Ada rasa minder nggak sih untuk mendapat ke sana, terus ada wah kayaknya saya ini kayaknya nggak mungkin saya anak petani ya bisa lulus di IPDN nanti jadi ASN, gimana sih? Ada nggak perasaan itu? Ada Pak, ada. Makanya saya bilang ke Bapak tadi di awal, saya itu masuk IPDN tuh modalnya cuma 2 ya Pak, Yeah. tekad sama nekat. Karena pertama dari keluarga yang emang tidak ada basic pemerintah dan orang tua juga petani. Nah, kebetulan bapak saya petani sama sekarang sambil ngajar, tapi bukan ngajar PNS ya Pak, beliau honorer. Saya cerita dikit ya Pak proses bapak saya. Jadi karena di kampung saya itu baru ada 1 SMA, tidak ada guru. Kebetulan bapak saya itu sarjana pertanian. Jadi kepala sekolahnya minta bapak saya ngajar. Nah itu endingnya sampai saat ini bapak saya ngajar. Semua pelajaran dia ajar, bahkan dulu tuh matematika, kimia. Dia setiap malam tuh masih belajar. Matematika, kimia, menggambar gitu ya. Mulok. Ya, melukis Iya, ya kan, jadi kayak- bermain musik kan, Karena tidak olahraga. ada Iya. guru Pak, karena tidak ada guru Iya. tadinya di Palu sana. gada ya? Palu gada, karena saking pelosoknya tempat kita. Setelah itu orang ibu saya juga jualan sambil petani. Ya tidak ada pemikiran cita-cita yang terlalu jauh. Dan minder, dan saya akui dulu teman-teman saingan saya itu rata-rata anak pejabat, anak kepala dinas, itu bahkan anak mantan bupati. Itu dengan pedenya mereka menyampaikan kalau mereka seperti itu anak pejabat. Cuman kecil hati ada ya Pak, karena Yeah. kita ini hanya orang kecil. Tapi alhamdulillah seiring dengan tes itu saya membuktikan kalau emang rezeki itu sudah di tangan, sudah Yeah. diatur, udah kayak gitu. Kemampuan itu tidak bisa dihianatin, usaha juga tidak bisa dihianatin. Jadi pesan saya juga tidak usah pernah minder dengan latar belakang kita. Sebisa mungkin kita yang merubah latar belakang keluarga kita, kita membuat keluarga kita bangga sih Pak. Jangan minder sih sebenarnya. Demikian Baraya ya. Pernyataan terakhir dari Bagirang itu menarik ya, memotivasi buat Baraya semua. Jadi kondisi apapun Baraya ya, Baraya Kang Asep ya, terutama masih buat kaula muda ya, jangan minder ya gitu ya. Pastikan yang penting kan tadi tekad. Nekat dan nekat. Tekad dan nekat, artinya tekad itu berarti niat. Ya, ketika niat itu kan bisa aja itu cita-cita dan sebagainya. Tapi tidak hanya ada di dalam hati gitu ya. Wujudkan, nikah gitu kan. Wujudkan apapun, yaitu dengan cara
nekat itu kan maknanya kan mewujudkan gitu ya. Siap. Jadi pantang mundur. Jadi demikian Baraya Kang Asep bincang sore hari ini bersama Mbak Gilang ya. Mudah-mudahan bisa memotivasi Baraya Kang Asep, terutama para kaula muda ya yang kebetulan misalkan sekarang masih SMA gitu ya. Ya suatu saat dari sekarang misalkan bercita-cita ingin menjadi ASN, pegawai negeri sipil, silakan ya bisa memilih sekolah-sekolah kedinasan, contohnya IPDN. Mungkin tidak hanya IPDN, masih banyak kok ya, tinggal di search aja gitu ya. Karena apa? Itu memberikan kepastian bahwa kita suatu saat nanti bisa menjadi ASN. Ya tentu ya yang ikatan dinas ya. Demikian Baraya Kang Asep, jumpa lagi di acara ngobrol berikutnya dengan bintang tamu yang lain yang tentu bisa memberikan inspiratif ya buat Baraya Kang Asep ya. Karena tujuan apapun di kehidupan ini adalah bagaimana kita mewujudkan kebahagiaan kita ya. Bagaimana kasih bahagia ya, bisa lulus IPDN gitu kan, dari desa IPDN kemudian PNS, tentu bahagia ya. Nah, bagaimana bahagia dan bangga. Nah, bagaimana cara mewujudkan kebahagiaan itu? Kita eksplorasi potensi yang ada di dalam diri kita. Tadi seperti Mbak Gilang gitu kan, potensi gitu kan, bagaimana potensi itu bisa muncul gitu loh kan, karena tekad udah ada ya, potensinya muncul, yaitu nekat. Jadi laksanakan. Nah, setelah dilaksanakan baru lihat ternyata potensinya betul. Mbak Gilang bisa masuk IPDN, pada akhirnya bisa menjadi ASN dan sekarang mengabdi di Sekretaris Jenderal DPR. Demikian, jumpa lagi Baraya Kang Asep. Terima kasih ya. Sini sekarang minta tamu sekarang. Gantian.